Semua tangan mereka sedikit gemetar ketika mereka mendengar diri mereka memanggil. Ketika Bei Bei mengangkat kepalanya, senyum malas yang biasanya hadir di wajahnya menghilang. Tekad yang tegas sekarang memenuhi wajahnya saat dia mengambil langkah besar menuju panggung. He Chaito mengikuti segera setelah Bei Bei, sementara Susanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong semua membuntuti di belakangnya. Baik. Pada saat ini, ketujuh dari mereka sekarang mewakili Akademi Shrek. Pada saat ini, mereka adalah generasi saat ini dari 7 monster Shrek. Lingkaran leluhur mereka seakan menyelimuti tubuh mereka, di samping lingkaran halo sekte Tang. Cahaya Akademi Tang Sekte dan Shrek tampaknya menyala di dalam mereka pada saat yang sama. Dan ketika itu terjadi, emosi mereka mencapai tingkat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas mereka menjadi agak tergesa-gesa di tengah-tengah sorakan yang meliputi mereka, dan wajah mereka menjadi memerah. Kekuatan jiwa mereka juga mulai dengan cepat beredar di seluruh tubuh mereka karena kegembiraan mereka. Sebagai hasilnya, mereka semua merasa seolah-olah mereka memiliki energi yang tidak terbatas. Akhirnya, mereka mendekati panggung tinggi yang akan mereka ikuti. Namun, ketika mereka melakukannya, Bei Bei tidak buru-buru melangkah ke sana. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah teman-temannya dan berkata dengan suara rendah, "Kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini. Kita harus melakukannya dengan sangat banyak. Kita harus menunjukkan kejayaan yang dimiliki oleh Shrek Academy. Yuhao, kami akan mengandalkanmu." Huo Yuhao mengangguk dengan paksa. Dia secara alami mengerti apa yang disiratkan kakaknya. Hanya ketika dia melihat ini, Bei Bei berbalik dan mengambil langkah besar menuju panggung tinggi di depannya. 7 anggota dari masing-masing tim berkumpul di sudut panggung masing-masing dan saling memandang. Ketika para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy melihat bahwa Shrek Academy telah benar-benar mengirimkan barisan yang begitu muda, mereka tanpa sadar terpana. Apakah Shrek Academy mengirim tim persiapannya? Tapi ini cap tergugur. Bukankah mereka takut kehilangan? Pertanyaan serupa juga muncul di benak semua penonton, termasuk dari akademi yang berpartisipasi. Bahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dibiarkan takjub. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen meragukan penilaiannya sendiri. Bukankah Shrek Academy terlalu berani? Terlepas dari seberapa kuat mereka, apakah mereka dapat mengalahkan tim Master Jiwa yang hampir 20 tahun dengan tim yang rata-rata berusia 15 tahun? Satu yang bahkan memiliki beberapa anggota yang berumur 11 hingga 12 tahun? Tidak ada peluang kedua jika mereka kalah. Star Luo Emperor juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Dia bertanya dengan ragu, apa yang sedang dilakukan Shrek Academy? Mengapa mereka tidak mengirimkan kekuatan utama mereka? Mengapa Putra Dai Hao tidak muncul di panggung? Namun, kompetisi adalah kompetisi. Tidak peduli seberapa meragukannya mereka, kompetisi tetap harus berjalan. Wasit yang dikirim oleh Kekaisaran Bintang Luo sudah mengambil posisi. Dia memberi isyarat agar kedua belah pihak melangkah maju. 7 siswa dari kedua tim berkumpul di tengah arena. Semakin dekat mereka satu sama lain, semakin 7 monster Shrek mampu melihat wajah-wajah buruk dari lawan mereka. Tak terhitung sejarah selama bertahun-tahun sebelum mereka telah membuktikan ini. Hasil pertemuan Shrek Academy di chapter pertama sudah jelas. Di sisi lain, minat para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy digelitik oleh Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao ketika mereka semakin dekat. Terlebih lagi, Bei Bei dan yang lainnya jelas sangat mudah. Ini tidak diragukan lagi tim persiapan mereka. Selain itu adalah tim persiapan yang memiliki usia rata-rata yang lebih rendah dari 15. Benar saja, Shrek Academy benar-benar layak mendapatkan julukannya sebagai Akademi untuk Monster. Apa yang mereka coba lakukan? Chapter pertama chapter sistem gugur adalah pertarungan tim. Wasit berkata dengan sungguh-sungguh, kedua belah pihak dapat menggunakan sebagian besar alat jiwa mereka selama pertarungan. Namun, jika satu pihak mengakui kekalahan selama pertarungan, pihak lain tidak dapat terus menyerang. Insinyur jiwa tidak dapat menggunakan alat jiwa stasioner yang memiliki tingkat kekuatan membunuh yang tinggi. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Bei Bei dengan tenang mengambil inisiatif untuk merespons. Pemimpin tim Tianling Advanced Soul Academy adalah seorang pemuda langsing yang melihat sekitar 20. Di antara ketujuh yang mereka hadapi, ekspresinya agak biasa. Dia merespons juga, mengikuti Bei Bei. Meskipun mereka hanya bertarung melawan tim persiapan Akademi Shrek, itu seperti yang dikatakan Ma Xiao Tao. Reputasi Shrek sendiri adalah senjata yang ampuh.
Ketika mereka melihat tatapan mengancam 7 Huo Yuhao, para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy merasa lebih lemah. Wasit mengangguk, bagus. Kedua belah pihak, kembali ke sudut kamu. Setelah aku memberi perintah, pertempuran akan dimulai. Sebelum aku mengumumkan dimulainya pertandingan ini, kamu tidak diizinkan untuk melepaskan jiwa bela diri apapun. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Kedua belah pihak mulai memperlebar jarak di antara mereka. Ketika mereka mundur, Huo Yuhao berbalik dan berbisik. Kemudian, semua orang berdiri sesuai dengan pengaturan aku. Setelah itu, bertarung dengan mengikuti deteksi spiritual aku. Huo Yuhao tidak percaya diri dalam memerintahkan anggota tim-tim resmi. Namun, ia terkait erat dengan sebagian besar tim persiapan. Pemimpin tim, Bei, adalah kakak seniornya, anak tertua kedua, Hicha Ito, juga kakak laki-lakinya. Bahkan tidak perlu menyebutkan Wang Dong dan Xiao Xiao. Dia semakin dekat dengan Susan Shi dan Jiang Nanan selama beberapa hari terakhir ini, tetapi yang lebih penting, semua orang diyakinkan oleh deteksi spiritualnya. Di sisi lain, Kekaisaran Tianling mengambil formasi yang sangat defensif. Dengan cepat, kedua belah pihak tiba di tepi arena. Wasit yang berdiri di tengah arena perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, Star Luo Plaza penuh dengan beberapa ratus ribu orang langsung terdiam. Setiap penonton menatap panggung yang luas dengan mata mereka yang lebar. Ini adalah putaran pertama turnamen, serta chapter sistem gugur pertama. Selain itu adalah pertandingan yang diikuti oleh Akademi nomor 1 benua. Peserta Shrek Academy masih sangat muda, tetapi mereka masih membawa kemuliaan Shrek bersama mereka. Semua orang ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Ketika wasit mengangkat tangannya, kedua belah pihak segera mengambil posisi mereka. Pada saat yang sama, 108 guru jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo menekankan tangan mereka ke pilar logam di depan mereka. 108 pilar logam menyala bersamaan, menyebabkan sinar cahaya putih melonjak ke langit. Mereka mengukir busur saat mereka berkumpul di udara, 20 meter di atas panggung. Ketika 108 sinar cahaya berkumpul, tirai cahaya putih menghujani seluruh lapangan. Penghalang pelindung telah selesai, menandakan bahwa turnamen duel jiwa Akademi Advance Continental akan segera dimulai. Di sisi Tianling Advanced Soul Academy, 7 orang dengan cepat mengatur diri mereka menjadi formasi pertempuran tradisional. 3 master jiwa berdiri di bagian paling depan formasi, dan fakta bahwa mereka adalah master jiwa tipe penyerangan atau pertahanan dapat dilihat dengan lirikan. 2 tuan jiwa yang berdiri sedikit di belakang mereka harus menjadi tuan jiwa tipe agility. Master jiwa terakhir berdiri dalam satu baris, satu di depan dan satu di belakang, dan menurut tata letak tradisional, jelas bahwa mereka masing-masing tipe master kontrol dan tipe tambahan. Ini adalah formasi 7 orang terbaik yang telah dirancang setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka fokus menyerang, 3 orang di depan akan menjadi tipe master jiwa penyerangan. Jika mereka fokus pada pertahanan dan stabilitas, akan ada 1 atau 2 tuan tipe pertahanan. Formasi tradisional seperti ini disebut formasi 3-2-1-1. Namun, tidak banyak orang saat ini melihat tim Tianling Advanced Soul Academy. Praktis semua orang fokus pada Shrek. Selanjutnya, mereka tanpa sadar berteriak kaget karena adegan di depan mereka. Orang-orang yang berteriak paling keras sebenarnya adalah Akademi lanjutan 100 lebih yang berpartisipasi dalam turnamen. Ini karena Shrek Academy telah mengungkapkan formasi yang mereka tidak dapat memahaminya. Huo Yuhao berdiri di bagian paling depan formasi, dan wajahnya yang masih kekanak-kanakan saat ini dipenuhi dengan penampilan arogan. Di sisi lain, ke-6 orang di belakangnya mempertahankan formasi berbentuk kipas di belakangnya, membuatnya seolah-olah bintang-bintang menangkupkan diri mereka di sekitar bulan. Akibatnya, ia menjadi yang paling menonjol di antara yang lainnya. Apa yang disebut formasi ini? Akademi lanjutan yang dapat berpartisipasi dalam turnamen ini semuanya memiliki reputasi dalam benua tertentu. Mereka masing-masing telah melakukan penelitian tentang strategi militer berkaitan dengan guru jiwa, tetapi tidak ada satu akademi pun yang pernah menciptakan formasi seperti ini. Formasi seperti ini membuatnya tampak seolah-olah 6 lainnya hanya ada untuk menghibur Huo Yuhao, seolah-olah mereka membiarkannya keluar dan bertarung sendiri. Ini adalah adegan yang tidak bisa dimengerti. Setelah mengirimkan tim persiapannya, Shrek Academy memberi kejutan bagi semua orang. Bahkan wasit agak kaget. Fakta bahwa ia mampu menjadi wasit dari turnamen menunjukkan bahwa ia secara alami adalah master jiwa tingkat tinggi yang telah dipilih secara khusus oleh Kekaisaran Luo Star. Tuan rumah dari setiap turnamen adalah sebuah kerajaan,
dan ini juga merupakan masa di mana berbagai negara dapat mengungkapkan kekuatan mereka kepada para elit luar biasa yang berasal dari berbagai akademi. Secara alami, mereka akan melakukan segalanya sesuai kemampuan mereka. Namun, bahkan wasit ini belum pernah melihat formasi seperti ini dalam pertarungan tim sebelumnya. Dia bahkan lupa meletakkan tangan kanan yang dia angkat sebelumnya. Wasit, kita bisa mulai sekarang. Huo Yuhao berkata kepada wasit dengan cara yang sangat tidak terganggu. Dia belum tua, dan suaranya bahkan di tengah-tengah retak. Dengan demikian, suara nadanya agak kasar. Namun, dia sekarang menjadi fokus utama seluruh kerumunan setelah berdiri di depan. Baru kemudian wasit kembali sadar. Dia mengayunkan tangan kanannya, lalu berteriak, "Cocok, mulai." Tidak peduli apa formasi yang mereka gunakan, yang perlu dia lakukan adalah memastikan bahwa pertandingan berjalan lancar. Mengikuti teriakan wasit, kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. 7 dari Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling tidak bisa dianggap lemah sama sekali. Cincin jiwa mereka sebagian besar terdiri dari yang kuning dan ungu, dan dipancarkan dengan cahaya yang menyilaukan. Dari 7, 5 dari mereka memiliki 4 cincin jiwa, sementara 2 lainnya memiliki 3 cincin jiwa. 4 cincin jiwa pemuda yang memimpin gerombolan berkedip-kedip. Jelas, dia sudah mencapai tahap selanjutnya dari peringkat leluhur jiwa. Mencapai tahap seperti ini pada usia 20 tahun saja relatif baik. Namun, tidak ada yang akan memperhatikan keadaan Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling saat ini. Semua penonton fokus pada sisi Akademi Shrek. Lebih tepatnya, mereka semua fokus pada Huo Yuhao, yang mengambil langkah besar ke depan. Pada saat yang tepat ini, aura yang tak terlukiskan namun menakutkan secara mengesankan muncul di panggung tinggi. Dalam sekejap itu, cahaya berwarna darah menerangi seluruh panggung turnamen. Dipenuhi dengan es, kejam, pembantaian, mengamuk, dan jenis aura mengerikan lainnya, tiba-tiba meledak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cincin jiwa merah darah penuh telah muncul di bawah Huo Yuhao yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun. Merah. Apa yang diwakilinya? Itu melambangkan puncak cincin jiwa, tingkat kekuatan yang menakutkan. Itu mewakili cincin jiwa 100.000 tahun. 600.000 tahun cincin jiwa yang secara bersamaan muncul pada satu orang adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan pernah berani bayangkan. Teriakan keterkejutan dan alarm terdengar dari mulut beberapa ratus ribu orang seperti gelombang yang mengamuk. Sensasi membelah telinga yang datang dari Huo Yuhao terlalu kuat. Bahkan Kaisar Star Luo Empire sendiri, serta permaisuri dan pejabatnya, secara bersamaan berdiri dari keterkejutan. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah bahwa ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin untuk situasi seperti ini, di mana seorang guru jiwa sepenuhnya diisi dengan cincin jiwa ratus ribu tahun, untuk terjadi, apalagi pada anak muda seperti itu. Namun, aura cincin jiwanya yang berumur 100.000 tahun masih begitu menakutkan, dan begitu nyata. Selain itu, Akademi Shrek sudah ada yang mirip dengan legenda di banyak hati mereka. Salah satu dari 6 cincin jiwa berwarna darah tiba-tiba menyala, dan 7 siswa dari Tianling Advanced Soul Academy mengeluarkan rintihan teredam pada saat yang bersamaan. Kemunculan tiba-tiba cincin jiwa 600.000 tahun sudah mencengangkan bagi para penonton di bawah panggung, apalagi bagi para siswa yang awalnya gugup dari Tianling Advanced Soul Academy yang berdiri di atas panggung itu sendiri. Saat mereka merasakan aura yang benar-benar mengerikan, praktis mereka semua mundur dengan tergesa-gesa. Akibatnya, mereka semua berkumpul bersama. Namun, gangguan spiritual misterius Huo Yuhao muncul pada saat yang tepat ini. Para siswa dari Tianling Advanced Soul Academy awalnya tegang. Dikombinasikan dengan stimulasi visual yang disebabkan oleh cincin jiwa Huo Yuhao, pikiran mereka hanyalah garis tipis dari keruntuhan. Setelah menerima rangsangan kecil lainnya, mereka seperti burung yang terkejut. Reaksi mereka terhadap interferensi spiritualnya jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Tampak teror serentak muncul di mata mereka, dan tubuh mereka langsung membeku karena gangguan spiritualnya. Pada saat yang tepat ini, sepasang sayap emas kebiru-biruan besar muncul di belakang Huo Yuhao yang sangat menyilaukan. Warna-warna biru dan emas menyatu sempurna satu sama lain, melepaskan suar keemasan yang indah. Dalam sekejap mata, itu adalah fokus dari seluruh arena. Kedua sosok itu langsung bergabung bersama, dan cincin jiwa berwarna darah langsung menghilang. Sebaliknya, celah emas vertikal yang sangat besar menggantikannya. Warna-warna cemerlang biru, ungu, dan emas menutupi separuh arena dalam sekejap mata.
sinar cahaya menghantam 7 dari Tianling Advanced Soul Academy yang berkumpul bersama dengan sempurna. Perasaan panik yang instan muncul di hati setiap orang yang melihat mata emas yang diiris secara vertikal. Tepat setelah itu, arena tampak terbelah dua oleh sinar cahaya yang menyilaukan itu. Sinar cahaya ini mendekati 70 meter panjangnya, dan lebarnya 3 meter. Setelah meledak, ketiga lingkaran cahaya berwarna berbeda perlahan naik ke udara. Tak satu pun dari 7 dari Tianling Advanced Soul Academy mampu menghindarinya. Ketika suar tricoloret akhirnya lenyap, sebuah jalan emas sedalam 2 kaki yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan yang cemerlang telah ditinggalkan di arena. Dari 7 dari Tianling Advanced Soul Academy, 2 master jiwa 3 cincin segera jatuh ke tanah. Berbagai alat pelindung jiwa yang mereka kenakan telah meledak, menyebabkan serangkaian cahaya meledak. Tubuh 5 lainnya telah sepenuhnya dicelup emas, mengubahnya menjadi patung emas. Cincin jiwa mereka telah lenyap sepenuhnya, dan jiwa bela diri mereka telah disegel. Mata emasnya lenyap, menyebabkan 6 cincin cahaya berwarna darah yang mempesona muncul kembali. Bukan hanya itu, tetapi orang lain muncul di sebelah Huo Yuhao. Ini adalah seorang pemuda yang telah membentangkan sayap mempesona Dewi Radiant Butterfly. Dia bahkan terlihat lebih muda dari Huo Yuhao, tetapi 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam berkerlip di sekujur tubuhnya. 6 cincin jiwa yang mempesona mengelilingi tubuhnya juga. Huo Yuhao menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Matanya dipenuhi tatapan arogan. Dia memandang acuh tak acuh pada wasit yang benar-benar terperangah dan berkata, pertandingan ini sudah berakhir. Ah! Baru kemudian wasit bereaksi terhadap adegan di depannya. Para siswa dari Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling telah meraih 2 master jiwa 3 cincin yang jatuh sebelum melompat turun dari panggung. Jejak cahaya emas masih tersisa di tubuh mereka. Dan ketika mereka melompat dari panggung, 108 guru jiwa yang bertugas melindungi arena membatalkan penggunaan kekuatan jiwa mereka. Jelas, pertandingan sudah berakhir. Plaza yang dipenuhi ratusan ribu penonton, termasuk keluarga Kekaisaran Star Luo Empire dan para perwira sipil dan militernya, bersama dengan lebih dari 100 akademi ahli jiwa dan akademi rekayasa jiwa canggih, benar-benar terdiam pada saat ini. Orang-orang yang sebelumnya agak ragu-ragu terhadap tim persiapan yang dikirim oleh Shrek Academy sekarang dibiarkan menatap dengan mata terbelalak saat mereka menatap jurang emas yang dalam yang sekarang ada di lantai arena. Mereka hampir tidak bisa bernapas, dan bahkan menelan air liur mereka sulit bagi mereka. Praktis semua orang di dalam hati berteriak frasa, ini tidak mungkin, saat melihat cincin jiwa 600.000 tahun ini. Namun, kata, tidak mungkin, sekarang memiliki keraguan-raguan, keheranan, dan kegairahan yang menakutkan dan histeris. Shrek. Ini Shrek. Nomor 1 benua itu, Shrek yang sama sekali tak tertandingi. Huo Yuhao perlahan berbalik, lalu melihat ke arah penonton selatan di Star Luo Plaza. Dia berteriak dengan suara serius, ingat. Aku berasal dari Akademi Shrek, dan Sekte Tang. Dengan itu, 6 cincin jiwa, es berwarna darah yang membuat pernafasan itu sendiri menjadi sulit lenyap seketika. Dia perlahan berjalan turun dari panggung, kembali ke area Shrek Academy bersama dengan Seven Monsters. Dia bahkan tidak menunggu wasit mengumumkan hasil pertempuran. Kesombongan yang dimilikinya sekali lagi mengejutkan seluruh arena. Dia datang dari Shrek. Dia datang dari Sekte Tang. Pada saat ini, orang yang paling emosional di belakang Huo Yuhao adalah Bei Bei. Dia dengan paksa menahan air mata yang akan menetes dari matanya, dan berpikir dalam hati, ya kecil, betapa bagusnya jika kau bisa berada di sini hari ini untuk menyaksikan adegan ini. Benar, kita tidak hanya datang dari Shrek. Kami berasal dari Sekte Tang. Wang Yan mengambil inisiatif untuk berjalan ke Huo Yuhao. Ketika dia berjalan maju, mata mereka tampak saling bercakap-cakap secara instan. Wang Yan menggunakan nada yang sepertinya menegur untuk berbicara dengannya, kamu terlalu kejam. Huo Yuhao sudah mengerti sesuatu dari tatapan Wang Yan. Dia menjawab dengan dingin, aku sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan menyegel jiwa bela diri mereka untuk sementara waktu. Jika orang-orang mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dalam waktu, mereka tidak akan bisa berjalan turun dari panggung hidup-hidup. Suaranya sangat keras, memungkinkan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial dan akademi lain di belakangnya untuk mendengar kata-katanya. Pada saat ini, Ma Xiao Tao, Dai Yue Heng dan Ling Luochen agak terperangah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pertandingan ini akan berakhir dengan cara yang dramatis. Meskipun mereka dapat menentukan bahwa 7 Huo Yuhao akan dapat menang dari saat lawan mereka melepaskan jiwa bela diri mereka tidak pernah menyangka bahwa tim persiapan akan menang dengan cara seperti itu.
Wang Yan dan Huo Yuhao berjalan kembali, berdampingan. Mantan menyentuh tangan kiri Huo Yuhao yang tampaknya secara tidak sengaja, dan tatapannya sedikit berkedip. Apakah kamu ingin tetap di belakang dan menonton pertandingan lainnya? Huo Yuhao terus memasang ekspresi dingin dan berkata dengan dingin, apa yang harus dilihat? Apakah ada yang pantas dilihat? Ayo kembali. Dengan itu, dia langsung pergi keluar. Ketika dia berjalan melewati tim perwakilan dari berbagai akademi, Huo Yuhao melirik ke arah mereka dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Tanpa diduga, tidak ada yang berani memenuhi pandangannya. Huo Yuhao saat ini seperti raja yang memeriksa warganya. Yang lain dari Shrek Academy semua mengikuti di belakangnya, dan mereka semua pergi begitu saja setelah pertandingan pertama berakhir. Mereka bahkan tidak menyapa keluarga kekaisaran Star Luo Empire. Siapa orang itu? Mengapa aku tidak pernah mendengar namanya sebelumnya? Cari tahu. Cari tahu siapa namanya, dan lakukan dengan cara apapun. Tatapan bintang Luo Kaisar mengikuti Huo Yuhao sepanjang jalan keluar. Keluarnya Shrek Academy segera setelah akhir pertempuran menyebabkan seluruh turnamen berhenti selama beberapa detik, dan keluarnya mereka menarik perhatian semua orang yang hadir. Ekspresi yang kuat perlahan-lahan muncul di setiap sepasang mata di arena. Baik. Ini Shrek. Ini adalah akademi nomor 1 di bawah langit, keberadaan yang serupa dengan dewa di mata mereka. Ini adalah kekuatan Akademi Shrek. Salah satu siswa mereka bahkan memiliki cincin jiwa ratus ribu tahun. Pemuda berusia 13 atau 14 tahun yang tampak itu sebenarnya adalah pemimpin sejati Shrek Academy di turnamen ini. Yang paling mengejutkan dari banyak itu masih Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Mereka saat ini memiliki tampang mengerikan di wajah mereka. Bahkan Xiao Hongchen yang sangat arogan memiliki wajah pucat saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebuah suara terdengar tanpa henti di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada orang yang bahkan lebih berbakat daripada aku? Tidak, sama sekali tidak. Dia palsu, palsu, palsu. Dia secara alami palsu. Huo Yuhao mempertahankan ekspresi dinginnya ketika dia memimpin para siswa Akademi Shrek kembali ke Imperial Star Grand Hotel, dan sampai dia membuka pintu. Setelah berdiri di kamarnya selama beberapa detik, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Tanpa tanda-tanda sebelumnya sama sekali, tubuhnya lemas, dan dia jatuh langsung ke tanah. Bukan hanya dia, Wang Dong, yang ada di belakangnya, melakukan hal yang sama ketika keduanya jatuh bersama. Untungnya, Wang Yan sudah mempersiapkan diri untuk ini. Satu di masing-masing tangan, dia menangkap mereka. Jiang Nanan dan Susan Shi membantu mendukung Wang Dong, sementara Wang Yan memeluk Huo Yuhao dan dengan hati-hati meletakkannya di sofa. Huo Yuhao yang sebelumnya seperti raja sekarang sepucat seorang anak, dia sudah tertidur lelap. Kenapa Wang Yan bertanya apakah dia ingin terus menonton? Ketika dia menyentuh tangan Huo Yuhao sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa tangan yang terakhir terasa dingin dan bergetar. Dia tahu bahwa dia benar-benar dalam kondisi yang sangat lemah. Benar saja, Huo Yuhao segera setuju untuk membawa semua orang kembali saat dia meminta pendapatnya. Dengan mengandalkan tekadnya yang kuat, ia berhasil sampai ke hotel sebelum ambruk. Wang Yan memandang ke arah Bei dan bertanya, bagaimana kalian merencanakannya? Baik. Bagaimana mereka merencanakan semuanya? Ini juga pertanyaan di benak Ma Xiao Tao, Dai Yue Heng, dan Ling Luo Chen. Mereka telah melihat kekuatan keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong sebelumnya, tetapi masih ada batas untuk kultivasi mereka. Itu hanya bisa dibayangkan bahwa serangan mereka telah berhasil melawan para elit dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling, dan mereka telah mengambil darah pertama. Namun, bukankah ada bahaya dalam hal ini? Apakah lawan mereka nanti akan begitu mudah diterima? Bei melihat dengan hati-hati pada Huo Yuhao yang tidak sadar yang sekarang berbaring di sofa ketika dia berkata, saudara junior kita benar-benar berbakat. Saat itu, suasana hati kami sudah berubah. Saat kami bermandikan kemuliaan Akademi Shrek, semua kecemasan kami meninggalkan kami dan kami hanya dibiarkan gembira. Aku mengatakan kepadanya bahwa dalam pertempuran pertama di bawah komandonya, tujuan kami bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk menang dengan telak. Untuk mencapai itu, saudara junior kami membuat serangkaian pengaturan dan menghasilkan hasil yang melampaui harapan kami. Bahkan Yuhao pasti tidak mengira bahwa lawan kita akan begitu menyedihkan. Alasan utama kehilangan mereka adalah ketakutan. Kakak senior Ma benar, senjata terkuat Akademi Shrek kami adalah reputasi kami.
Menurut rencana asli Yu Hao, kita semua memiliki peran untuk dimainkan. Dia seharusnya mulai dengan menggunakan keterampilan imitasi untuk menakut-nakuti lawan kita dan menindaklanjutinya dengan memukul mereka dengan keterampilan fusi. Setelah jiwa bela diri mereka disegel, kita semua seharusnya bergegas dan segera menyimpulkan pertempuran dengan keterampilan jiwa terkuat kita. Tapi siapa yang mengira bahwa siswa-siswa dari Tianling Advanced Soul Academy adalah pengecut seperti itu? Ketika Yu Hao menggunakan skill imitasi untuk mensimulasikan cincin jiwa 600.000 tahun, mereka begitu takut sehingga mereka bahkan lupa untuk menghindar. Setelah dipukul oleh keterampilan fusi Yu Hao dan Wang Dong, mereka tiba-tiba melompat turun dari platform, yang secara langsung memberi kami kemenangan. Aku pikir mereka tidak dapat menggunakan bahkan 10% dari kekuatan asli mereka dan itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak bertarung sama sekali. Pertandingan pertama turnamen itu adalah kemenangan yang mudah. Wang Yan agak bingung, apakah semuanya benar-benar sesederhana penjelasan Bei Bei? Dia sangat berpengalaman dalam hal master jiwa. Pada saat itu, dia juga menyaksikan Yu Hao melepaskan semua keterampilan jiwa itu satu demi satu dan melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Dong. Namun, bahkan jika mereka takut mati, para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling seharusnya bisa bereaksi ketika diserang. Huo Yu Hao dan Jalan Emas Wang Dong di tengah kelambanan melayang adalah salah satu keterampilan fusi paling misterius yang pernah dilihat Wang Yan. Kekuatannya luar biasa, tetapi kerugiannya juga jelas terlihat. Itu hanya bisa digunakan untuk menyerang dalam garis lurus. Karena itu, kecuali lawannya tidak bisa bergerak, tidak mungkin itu bisa mengenai 7 orang seperti itu. Tidak sesederhana itu. Dai Yueheng tiba-tiba berkata. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Dia melanjutkan, apakah kamu tidak memperhatikan? Keterampilan fusi Yu Hao dan Wang Dong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kultivasinya tidak meningkat atau menembus kemacetan. Ini berarti bahwa mereka mendorong diri mereka sendiri ke ekstrim dan menggunakan beberapa cara khusus untuk memaksimalkan kekuatan keterampilan fusi mereka. Ini adalah bagaimana mereka mampu mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Menghadapi langkah seperti itu, musuh pasti berpikir bahwa mereka akan menderita luka serius. Pikiran ini sangat menakutkan mereka sehingga mereka langsung melompat turun dari peron. Bei Bei mengangguk dan berkata, kata-kata kelas mata Dai masuk akal. Mengingat kekuatan mereka saat ini, kekuatan keterampilan fusi mereka seharusnya cukup tinggi. Wang Yan berdiri, wajahnya sedikit memerah saat dia tersenyum. Tatapannya melewati Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao dan Nicaito ketika dia berbicara. Mereka mempertahankan kehormatan Akademi Shrek, tidak masalah bagaimana mereka melakukannya. Bahkan, aku berani mengklaim bahwa ini adalah kemenangan paling memuaskan yang pernah diperoleh oleh Shrek Academy sejak partisipasi pertama mereka di turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut. Kamu membiarkan semua orang mengalami kekuatan Shrek Academy, dan membungkam semua orang yang menanyai kamu. Aku dengan tulus berterima kasih kepada kamu semua atas nama Akademi. Dengan itu, Wang Dong membungkuk ke arah 5 Bei Bei dan Huo Yu Hao dan Wang Dong yang sedang tidur di sofa. Kemenangan ini sangat penting bagi Shrek Academy. Dengan kemenangan ini, mereka tidak tersingkir di chapter pertama dan telah mengamankan tempat di chapter eliminasi berikutnya. Sekarang hanya waktu yang akan mengatakan bagaimana mereka akan terus ongkos, tetapi Ma Xiao Tao dan dua lainnya terikat untuk pulih di tengah fase eliminasi. Selain itu, dengan kekuatan yang mereka tunjukkan hari ini, tidak peduli akademi mana yang akan mereka lawan selanjutnya, lawan mereka pasti akan takut. Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam, Guru Wang, jangan khawatir. Saat kami menunggu bala bantuan dari akademi dan pemulihan rekan satu tim kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan setiap pertandingan. Wang Yan mengangguk. Pertama, taruh Huo Yu Hao dan Wang Dong di tempat tidur dan biarkan mereka beristirahat. Mereka melakukannya dengan sangat baik hari ini. Aku akan menguraikan strategi berdasarkan hasil hari ini. Selama kamu memanfaatkan peluang ini, kamu harus mudah di pertandingan berikutnya. Semua orang berpikir sedikit tentang itu, tetapi Huo Yu Hao dan Wang Dong akhirnya tidur bersama di tempat tidur yang sama sekali lagi. Setelah pulih dari keterkejutan pada pertandingan pertama, turnamen duel benua Akademi Advanced Academy maju dengan ayunan penuh. Namun, kinerja Huo Yu Hao di pertandingan pertama masih sangat terukir di benak penonton dan pesaing lainnya, bersama dengan kalimat terakhirnya yang sombong. Nama-nama, Akademi Shrek, dan Tang Sek telah menjadi topik hangat di Star Luo City semalam. Ketika Huo Yu Hao dan Wang Dong bangun, itu sudah malam. Agar lebih akurat, Wang Dong bangun lebih dulu, dan sebagai akibatnya Huo Yu Hao terbangun.
Ketika dia bangun, Wang Dong menemukan bahwa orang lain sedang tidur dengannya, dan reaksi pertamanya adalah menendang orang itu. Kemudian, tragedi Yu Hao dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak bangun begitu dia jatuh ke tanah dengan pantatnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yu Hao berseru dengan marah saat dia naik kembali ke tempat tidur. Setelah melihat itu adalah Huo Yu Hao, Wang Dong menjawab dengan agak malu, "Aku tidak tahu itu kamu. Dan mengapa kamu ada di kamarku?" Huo Yu Hao kaget. Dia melihat sekeliling sambil memeluk selimut di dekatnya dan menjawab dengan lebih marah, "Omong kosong. Ini jelas kamarku. Kamu tidak hanya tidur di tempat tidur, tetapi kamu juga berani menendang aku. Apakah kamu tidak memiliki hati nurani?" Ugh. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Setelah beberapa saat canggung, Wang Dong membuka matanya lebar-lebar dan berseru, "Untuk apa kamu berteriak? Ini tidak seperti kamu akan mati karena jatuh dari tempat tidur, dan kamu bahkan ingin berada di sebelah kanan setelah tidur denganku. Bukannya aku ingin benar, aku benar. Lalu bagaimana jika kita tidur bersama? Ini bukan pertama kalinya." Kamu? Wang Dong menemukan bahwa dia tidak bisa memenangkan argumen melawan Huo Yu Hao ini. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan menekan Yu Hao di bawahnya sambil dipisahkan oleh selimut. Dia mengandalkan kekuatan jiwa superiornya untuk memegang bahunya dan duduk di tubuhnya. "Apakah kamu menyerah atau tidak?" Wang Dong bertanya dengan jahat. Huo Yu Hao tertawa. "Tentu saja tidak. Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Dong terkejut ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa berbuat banyak pada Huo Yu Hao. Sementara dia dalam keadaan linglung, Huo Yu Hao dengan cepat mengambil keuntungan dari kesempatan itu. Bahunya ditahan, tetapi ia masih bisa menggerakkan lengannya. Lengan kecilnya keluar dari selimut dan dengan lembut menyentil pinggang Wang Dong. Wang Dong mundur seolah-olah telah menerima sengatan listrik dan mulai tertawa. Bagaimana bisa Yu Hao melepaskan kesempatan ini? Dia menarik lengannya bebas dan berbalik, menekan Wang Dong ke bawah. Meskipun selimut masih memisahkan mereka, Huo Yu Hao masih bisa merasakan tubuh lembut Wang Dong. Dia tersenyum jahat ketika berbicara, "Tubuhmu sangat lembut dan bahkan bekerja seperti bantal. Apakah kamu menyerah atau tidak?" Wang Dong menyalin penampilan Huo Yu Hao sebelumnya dan menjawab, "Tentu saja tidak." "Apa yang akan kamu lakukan?" Tatapan Huo Yu Hao mulai mengembara dari wajahnya ke seluruh tubuhnya, dan pandangan licik melintas di matanya. Wang Dong menjadi sedikit gugup ketika dia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Huo Yu Hao tersenyum. "Jika aku tidak salah, seseorang sangat geli." Saat dia mengatakan itu, tangannya yang memegang Wang Dong turun lebih rendah, menusuk pinggangnya. Hahaha. Segera, Wang Dong mulai tertawa, dan tubuhnya melengkung seperti udang kering. Aku menyerah. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan berdebat dengan kamu lagi. Aku sekarat." Hahaha. Huo Yu Hao tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Dong dengan linglung. Wang Dong terengah-engah saat dia mendorong Yu Hao darinya. Tunggu dan lihat saja. Seorang pria terhormat bisa menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Namun, sepertinya Huo Yu Hao tidak mendengar ancamannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Wang Dong, bagaimana bisa suaramu berubah sekarang?" Huo Yu Hao menemukan bahwa ketika dia menggelitik Wang Dong, suaranya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat menyenangkan untuk didengar, mengingatkan pada suara manis lonceng perak. Ini benar-benar berbeda dari suaranya yang biasa. Huo Yu Hao sudah mengenalnya lebih dari setahun dan selama tahun itu mereka selalu bersama. Oleh karena itu, ia akan segera melihat bahkan penyimpangan terkecil. Wang Dong kaget, sedikit ketakutan yang sangat sulit untuk dilihat melintas di matanya. Dia dengan cepat berkata, "Omong kosong. Bagaimana itu mungkin? Kamu mungkin salah dengar. Selain itu, aku bahkan tidak bisa bernapas dengan baik karena kamu. Normal saja suaraku menjadi aneh. Kamu tidak benar-benar berpikir aku orang lain, kan?" Yu Hao mengangguk dengan serius dan menjawab, "Itu juga benar. Akan sulit untuk meniru bocah nakal sepertimu." Omong kosong. Aku mandi setiap hari. Kulitku baunya sangat enak. Kaulah yang bau. Ketika dia melihat bahwa Wang Dong mulai marah, Huo Yu Hao buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Baiklah, mari kita berhenti berdebat. Kami masih memiliki pertandingan untuk dimenangkan besok." Wang Dong sejenak bingung. Dia mengingat adegan di mana seluruh bangsa menyaksikan mereka.
Secara khusus, Huo Yuhao yang dengan bangga bertarung di depan ratusan ribu orang. Apakah ini benar-benar orang yang sama yang menindasnya sekarang? Bagaimana kompetisi selanjutnya?